Ubur-ubur ikan lele, yang suka ngemil, kumpul yole. Coba ini, snack yang satu ini bos. Terbuat dari kentang, dengan berbagai rasa snack kentang bisa kalian coba. Teksturnya dijamin renyah bos, serenyah cuan yang dihasilkan. Siapa sangka, di balik riuknya olahan kentang ini, ada sosok pejuang cuan yang berjuang dari titik nol. Mau tahu sekriuk apa bisnis yang satu ini? Kita langsung senggol aja ownernya bos. Halo bos, bisnis itu tidak melulu hanya soal keberuntungan saja, tetapi memang perlu proses. Ada kadang jatuh, kadang bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Hanya di Cuan Bos. Raka hanya bermodal uang Rp300.000 saat awal merintis bisnis keripik kentangnya bos. Sekarang Doi bisa ngantongin omset hingga 18 jutaan per harinya. Gokil banget kan? Nah, untuk awal saya mulai sendiri dengan modal Rp300.000. Waktu itu awal sendiri itu sampai 1,5 tahun baru punya tim 1 orang produksi. Nah, saat ini kita sudah dibantu oleh 30 orang tim. Usahanya pun berkembang dan mampu memproduksi 3-4 kuintal keripik kentang setiap harinya. Untuk jenis kentang yang digunakan, Raka nggak main-main bos. Doi memilih jenis kentang granola yang Doi datangkan langsung dari kawasan dataran tinggi Dieng bos, agar hasil keripiknya lebih mantul. Kita langsung didatangkan dari Dieng, jadi kita benar-benar 100% pakai kentang dari Dieng karena memang kentang Dieng itu memiliki rasa yang cenderung khas, ada agak sedikit manis-manisnya gitu dibandingkan kentang lainnya. Bahan dasar kentang yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk proses pembersihan. Nah, jadi gini bos, keripik kentang itu harus dibuat dengan kentang yang khusus. Nah, kentang yang khusus itu seperti apa? Nah, kita punya kualitas tersendiri. Nah, kualitasnya itu yang pertama harus keras. Jadi si kentang itu harus keras, jadi jangan cari yang empuk. Yang kedua, tidak ada getah di pangkal kentangnya. Nah, kalau ada getah di pangkal kentangnya itu kemungkinan besar di dalamnya udah busuk. Setelah itu, masuk ke tahap slicing atau pengirisan kentang dengan menggunakan mesin khusus. Penggunaan mesin ini selain mempercepat proses produksi, juga untuk menghasilkan kualitas produk yang bagus bos. Cuci irisan kentang sampai benar-benar bersih. Setelah itu, rendam dengan air dan campuran garam. Kentang siap untuk digoreng hingga benar-benar kering. Setelah kentang selesai digoreng, lanjut dengan proses sortir. Hasil penggorengan kentang yang kurang bagus akan dipisahkan agar kualitas produk tetap terjaga. Terakhir, produksi kentang yang sudah selesai digoreng tinggal dibawa untuk proses pencampuran bumbu dan packing. Salah satu kunci keripik kentang milik Raka banyak digemari orang ada di proses pencampuran bumbunya bos, dengan membuat beberapa varian rasa yang berbeda dengan kompetitor. Terakhir, keripik kentang siap untuk dikemas sesuai dengan jenis rasa yang ditawarkan. Jadi yang kami tawarkan adalah varian rasa yang berbeda, karena mungkin konsumen udah bosen atau jenuh ya sama varian-varian rasa keripik kentang yang ada di supermarket atau swalayan itulah ya. Nah, maka mereka biasanya akan lari ke kentung karena memang varian rasa kita totally different dengan mereka yang ada di minimarket. Kita ada 4 varian rasa, ada pedas daun jeruk, original daun jeruk, jamur truffle, dan salted egg. Sebelum menjadi pengusaha, Raka pernah bekerja sebagai salah satu karyawan BUMN di Jakarta. Meskipun sudah menjadi karyawan, impiannya untuk menjadi pengusaha tidak pernah surut bos. Berbagai usaha sudah Raka jalanin, tapi hasilnya berakhir bangkrut. Jadi sebelum bisnis kentung ini, saya ada 13 bisnis yang sudah bangkrut semua sebenarnya. Nah, saya juga pernah ada di posisi profesional sebagai karyawan BUMN dan karyawan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia.
Di awal produksinya, keripik kentang ini hanyalah industri rumahan aja bos. Dengan dibantu 1 orang karyawan, dengan produksi seminggu hanya 5 kg. Dari banyaknya bahan dasar yang ada di Indonesia, kenapa keidean pilih kentang sih mas? Jadi awal terbentuknya Kentung Snack itu kita, basicnya saya itu suka makan mas. Basicnya saya itu suka makan. Terus saya itu pengen bisnis kuliner, karena sebelum-sebelumnya backgroundnya nggak ada pernah bisnis kuliner. Nah, cuman ini tertarik bisnis kuliner, tapi kulinernya itu yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, memiliki keawetan yang cukup lama. Nah, alhasil kita menemukan snack. Nah, snack apa nih kita? Nah, kami atau saya itu melihat peluang di Indonesia ini kok jarang ya ada UMKM yang mengolah kentang, seperti itu. Berbekal keyakinan yang tinggi akan kemampuan diri, Raka pun selalu bangkit saat usaha yang dijalankannya bangkrut dan mencoba membangun usaha baru. Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, pemasaran harus menjadi ujung tombak sebuah bisnis, bos. Kalau menurut saya, untuk jadi seorang entrepreneur itu harus mau jualan sebenarnya. Karena ujung tombak dari suatu perusahaan itu adalah ya marketing kan. 80% bisnis tutup di tahun pertama karena marketingnya nggak jalan. Untuk membantu pemasaran produknya, Raka memiliki 70 reseller di seluruh Indonesia dan juga memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjual produk keripik kentangnya. Selain itu, kualitas suatu produk juga sangat berpengaruh terhadap penjualan produknya. Jadi selalu pastikan kualitas produk yang kita jual adalah yang terbaik ya bos. Jadi kepo nih bos, berapa ya omset Raka dari bisnis keripik kentangnya ini? Nah, kita per hari sekarang rata-rata memproduksi kurang lebih 500-800 kilo. Nah, biasanya 500 kilo itu akan menjadi sekitar 250 pack ukuran setengah kiloan. Nah, ukuran setengah kiloan itu kita start mulai harga Rp74.000. Wadidaw, garing banget ya bos cuannya, segaring keripik kentangnya. 250 pack snack kentang dalam sehari, dikali harga Rp74.000. Omsetnya no play-play ya bos. Jangan pernah surut ya bos saat punya impian, apalagi punya impian menjadi pengusaha. Seperti Raka yang berhasil mewujudkan impiannya menjadi pengusaha keripik kentang. Selalu bangkit saat terpuruk dan konsisten dengan tujuan. Nah bos, di setiap usaha itu diperlukan ketekunan dan konsisten. Nah ketika kita semua sudah melakukan itu, otomatis kita akan berhasil dan tentunya cuan bos.